Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, perwakilan dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Langsung saja, yang pertama akan dibahas oleh saya. Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia itu ada yang baik, ada juga nafsu yang tidak baik. Nah, inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum itu diperlukan. Cicero juga menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, saat ini hukum itu masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Selanjutnya, konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang sesuai dengan hukum dan nilai-nilai keadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan itu harus memenuhi 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur hukum, yang kedua unsur keadilan, dan yang ketiga unsur kepastian hukum. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Imas Masripah. Perkenalkan, nama saya Imas Masripah. Saya akan menjelaskan 3 unsur dalam hukum yang berkeadilan. Hukum yang berkeadilan harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur hukum. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten, agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib. Yang kedua yaitu unsur keadilan. Keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, gender, atau status sosial. Penegakan hukum yang berkeadilan harus menjamin bahwa semua orang tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dan yang ketiga yaitu unsur kepastian hukum. Kepastian hukum adalah kepastian tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Penegakan hukum yang berkeadilan merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum yang berkeadilan dapat menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Dita Triayu Oktaviani. Tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ke satu itu ada favoritisme. Favoritisme dapat menghambat penegakan hukum karena dapat menyebabkan aparat penegak hukum tidak objektif dalam menangani kasus hukum. Yang kedua, kemiskinan dapat menghambat penegakan hukum karena dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu mengakses keadilan. Yang ketiga, korupsi. Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum. Korupsi dapat menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara adil karena para pelaku korupsi dapat menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghindari hukuman. Yang keempat, nepotisme. Nepotisme juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum. Nepotisme dapat menyebabkan hukum ditegakkan secara tidak adil karena para pelaku nepotisme dapat menggunakan hubungan kekerabatannya untuk mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum. Yang kelima, ketidaktahuan masyarakat tentang hukum. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukum akan sulit untuk menuntut keadilan jika hak-haknya dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berikut adalah beberapa penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat manusia setiap warga negara. Dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Yang kedua, membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Yang ketiga, mencegah keresahan masyarakat. Pelaksanaan hukum
Para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat akan luntur di masyarakat. Yang keempat, mendukung terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera. Menurut Karenimbar dan PKB Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan dapat membantu terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Yang kelima, menghindari ketidakadilan dalam pergerakan hukum. Persoalan penegakan hukum di Indonesia pelik tanpa mengalami kemajuan yang berarti. Oleh karena itu, perlu dirumuskan unifikasi hukum atau pemetaannya secara pasti, meningkatkan kualitas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan budaya hukum dan tingkat kekritisan masyarakat terhadap produk-produk hukum. Saya Debbie Desyara Tia. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh negara dalam menyelesaikan masalah penegakan hukum yang dihadapi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. 2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu, yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik. 3. Merekonstruksikan hukum yang selama ini cenderung bercorak positivistik dengan mendengar pendekatan yuridis formal dengan pengayaan pada etik substantif pragmatik. 4. Meningkatkan sumber daya manusia dari penegak hukum yang memiliki komitmen moral untuk menempatkan supremasi hukum dan berkeadilan bagi masyarakat. 5. Adanya political will dan goodwill dari para pemimpin politik dan pemerintah. 6. Penyihatan penegakan hukum yang berkeadilan. Contohnya, 1. Seorang hakim menjatuhkan hukuman yang adil kepada seorang penjahat tanpa memandang latar belakangnya. 2. Seorang polisi menangkap seorang koruptor tanpa memandang kedudukannya. 3. Seorang jaksa menuntut seorang pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang berat tanpa memandang gender korbannya.